We're gonna win the league. We're gonna win the league. We're gonna win the league. 20 times gak ada lagi. Dia membantu Liverpool juara, Le. Thank you Manchester United, thank you. Jadi inilah akhir game week 28, hanya satu game yang belum main ya, Newcastle lawan West Ham. Dan Liverpool stand strong, berada di pucuk dengan poin 70. Di bawahnya Arsenal dengan poin 55. Arsenal punya one game in hand. Pun kalau menang Arsenal poinnya 58. Jadi bedanya 12 poin. Berapa? 12. Enggak, kalau menang 58. Iya. Lawan MU aja seri. Lo juga seri anjing. Ya udah. Banyak game-game seru minggu ini. Game terbaik adalah MU lawan Arsenal. Secara di atas kertas ya, walaupun game ngantuk, ya kan. Tapi kalau kita mau lihat table IPL nih, gue tunjukin tabelnya. Ini table lagi seru banget nih. Kita lihat bagaimana peringkat 10 sampai peringkat 5 itu terpaut sedikit-sedikit. Jadi peringkat 10 sampai 5 yang terpaut 5 poin. Jadi untuk perebutan Europa League sampai Champions League itu masih seru banget, masih benar-benar kebuka. Lah kok dari 14 ke 10 berapa? 14 ke 10 bedanya jauh itu ya. Jauh bedanya 8 poin. 8. Oke lah, bisa. MU masih bisa berhenti di mid table di 10 ke atas, masih bisa. Jadi kita langsung mulai aja review IPL Game Week 28. Oke, game apa dulu nih? Game sang juara dulu kali. Ya oke. Game Liverpool. Enggak, bentar nih. Gua mau disclaimer dulu nih. Apa tuh? Bener gak omongan gue? Hah? Gue tabok lu ya. Ingat gak yang di dalam gue bilang? Soal Liverpool lawan Southampton. Apa tuh? Gue bilang ini game bakal susah, Le. Southampton ini nggak tahu musim ini bener-bener kayak mau menghentikan Liverpool dari segala sisi. Di babak pertama, ini sampai Arne Slot itu ngomong, si Trent di interview ngomong bahwa gue nggak pernah ngelihat Arne Slot semarah-marahnya dia waktu kemarin di babak pertama selesai. Dia bilang mainnya sangat bapuk, hancur, bahkan Mo Salah juga komen, kita bisa menang di dalam keadaan kondisi buruk. Inilah kenapa gue berpikir 2 pertandingan terakhir Liverpool bermain tidak maksimal tapi bisa menang. Ya mungkin ini tuntutan kita sebagai sang juara. Oke. Kok udah mulai pede ya? Udahlah. Wajar lah pede. Mat bisa gampang gak Mat? Mat bisa gampang ya? Terus Le, kalau dari pertandingan oke lah, di babak pertama kita bener-bener bukan Liverpool yang asli. Emang. Dari Tsimikas nggak ngapa-ngapain, Curtis Jones yang diadang-adang sama orang-orang nggak tahu bola bilang ini pemain bagus. Terus di babak kedua itu benar-benar nggak ada permainan ya, Gakpo nggak main, cedera. Di babak kedua Liverpool benar-benar comeback. Comeback ini bukan hanya skor, tapi dari skill permainan. Dari skill wasit. Kok wasit apa sih bener-bener itu apa kenapa dari skill wasit gimana? 2 penalti. Lah kan tapi memang faktanya penalti. 2 penalti. Masa handsball diginiin enggak handsball? 2 penalti. Enggak, jujur gue gak nonton insiden ini, tapi kalau gue liat di X tuh banyak yang bilang Nunes harusnya kartu merah. Coba jelasin. Bentar, gue balik sedikit aja. Di babak pertama Nunes kartu merah. Itu maksudnya apa? Langsung bahasain Nunes kartu merah kenapa? Nunes kartu merah kenapa? Harusnya Nunes kartu Nggak, merah. banyak yang komen di X harusnya Nunes kartu merah. Iyalah jelas itu. Coba lu jelasin insidennya Apa mana? kok bisa kartu Gila, merah volley dari masa mana? nggak merah, ngaco banget wasitnya. Kok bisa merah dari mana? Apa gitu coba loh. diceritain insidennya dong, mungkin yang nonton nggak nge. Kasih tau. Enggak. Insidennya apa? Insidennya Ngambil apa? bola, tapi pakai emosi, nendang bola gitu, kena kaki. Iya. Itu kok bisa merah dah? Nggak ada pemain kayak gitu Dia merah. kena kartu kuning nggak? Kena. Ya berarti itu kartu kuning second yellow harusnya dong. Kok bisa? Ya kan yang kedua nekel kayak gitu yang lu bilang tadi kan. Itu yang pertama. Pelanggarannya pertama. cuma pertama doang. Nggak ada Itu belakang. merah, itu merah jelas. Nunes dapat merah di menit 48 babak 1. Kuning. Dapat kuning di menit 48 babak 1. Ya itu itu. insiden tersebut bukan? Iya. Itu. itu Ya iya udah kan dapat yellow. Harusnya merah. Nggak Nggak tahu, gue ada. cuma di Twitter Itu aja harusnya gua baca. straight red. Jujur gue nggak tahu yang mana. Jujur gue nggak tahu. Ya apa violationnya untuk straight Lah red? iyalah masa lu ngambil bola segitunya. Lu tuh nendang pemain bukan nendang bola. Tapi Ngaco kalau dia bilang niat nendang bola, semua orang niat nendang bola Ali. Iya, tapi Enggak, gue jujur aja berapa kali dengar narasi Liverpool sampai ditolongin wasit apa. Ini apa sih? Nggak tahu beberapa hari Di mana terakhir ini. korelasinya mendapatkan penalti dengan didukung Liverpool? Didukung wasit.
Sekarang cek season ini berapa penaltinya Liverpool. Iya, apa korelasinya Liverpool mendapatkan penalti dengan didukung wasit? Sekarang cek berapa penaltinya Liverpool. Iya, Tapi memang fakta astagfirullahaladzim, gini loh diulang lagi. Rim, Liverpool ini kan terkenal attack-attacknya Rim, otomatis sering dilanggar Di mana wasitnya, lu gitu. banyak aktivitas di dalam box, lu banyak penetrate box, akan banyak penalti. Kok nih orang mendadak dukung? Bukan, memang faktanya seperti itu Rim. Kalau misalkan contoh MU lebih banyak penalti, baru tanda tanya. Karena MU musim ini lagi goyang, kan nggak banyak attack juga, paham nggak? Attack. Tadi lawan Arsenal lumayan. Jadi menurut gua nggak setuju sih masalah penalti ini hak ya. Di saat lu dilanggar, itu hak lu mendapatkan penalti. Kedua, jika volume penaltinya sangat banyak, otomatis volume aktivitas di dalam boxnya juga banyak. Artinya tim ini benar-benar agresif bermain di dalam box. Coba, Artinya memang ini tim layak mendapatkan gol. coba. Kalau kita nggak bahas itu apa yang mau dibahas? Ya nggak ada. Coba. Bener juga sih. Enggak. Coba. Tapi Apa yang mau dibahas nih tim? terlepas- Nggak ada. Menang 3-1. Poin udah jauh banget. Tiap game kayak begini. Babak pertama Ya udah, jelek, babak kedua bagus. Gua punya pembahasan. Liverpool musim depan. Itu pembahasan. Iya, hilang. Itu Nggak pembahasan. lagi. Belum tentu. Menurut gua musim depan Liverpool tetap bakal jadi total contender, bisa juara bisa. Gue enggak. bridging dulu ya. Musim depan most likely kemungkinan besar Liverpool akan memulai musim tanpa Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Virgil van Dijk. Ini berandai-andai apa udah pasti? Kemungkinan Pasti, besar. pasti. Kemungkinan besar. Belum tentu lah. Loh, emang Ya, gak belum tentu, anggap aja- namanya anggap aja kemungkinan. ya. Anggap aja kemungkinan ya. besar itu Sebentar. udah. Tadi gue ngerokok di Iya, depan iya. baca Fabrizio itu bertiga fix cabut. Enggak, sebentar. Mana? Buktinya. Jangan dipotong. Ali harus paham bahasa kemungkinan. Kemungkinan itu bukan pasti. Kan kemungkinan besar lah. Besarnya itu yang Iya, kita tanya. jelas ada signifikan dari sekarang ini bulan apa? Ini bulan Maret. Mereka nggak punya kontrak. Kalaupun mereka mau perpanjang kontrak, harusnya kan kemarin pas Januari. Enggak. Bukan sekarang. Bukan Juni. Kenapa Enggak. nggak Januari proses? Enggak, maksudnya gini, kalau kata kemungkinan ini oke masih 50-50 lah, tapi kalau kemungkinan Nggak besar 50-50. itu 90. Nah, lu kenapa ngambil kalau kata kemungkinan besar enggak repek. Sekarang kita bahas. Udah dianggap aja Season keluar. depan Anggap aja tanpa keluar. ada itu bertiga. Anggap aja keluar. Gue mau punya opini nih ya. Menurut gua di tangannya Michael Edwards, Liverpool bisa mencari penggantinya Salah, Itu benar juga. Van Dijk ataupun Trent. Ada rumor-rumur Isak, Loh, iya, Kerkes pasti lah. Lu dan juga- lain-lain. Pendapat lu juga lucu ya. Pasti kalau Iya, dibeli penggantinya. bukan, Masa maksud pemain gua- keluar nggak beli maksud pemain? gua mendapat pengganti yang sepadan. Sepadan. Cuman apakah akan juara atau enggak kita nggak tahu. Tapi menurut mungkin. gua Liverpool akan tetap di track di top 3 lah. Menurut gua pribadi. Pun kalau sepadan kan nggak bisa tune in secepat itu. Belum tahu. Slot aja Kita bisa nggak ada yang kuning. tahu lah. Slot Kita langsung lihat juara. aja awal musim kemarin, bahkan pundit-pundit yang katanya tradisional dari luar, ada Carragher, ada Roy Keane, ada siapa semua. Carragher Bahkan- bukan pundit kali, pelawak. Iya, pelawak tuh. Terus ada juga orang-orang yang pernah gua pasang di IG gua. Basya. Dia bilang Liverpool musim ini maksimal 5. Terus ada yang bilang 6, 7. Nyatanya kita juara. Jadi menurut gua kalau Faktor misal- terbesar belum bisa juara sampai loh, sini Li. siapa? Apa? Faktor terbesar Liverpool sampai sini apa? faktor terbesar sampai saat ini ya karena dari segi taktiknya Arne Slot. Enggak terbesar. Ya mau salah. Oke, tahun depan ada masalah nggak? Belum tahu. Ya kalau kita lihat mau Kalau salah, skenario nggak ada. nya yang kita pahami bahwa nggak ada masalah, apa yang lu ceritain tadi gugur karena kemungkinan yang lu bisa harapkan nggak ada. Li, season kemarin. Ah. Gini. Enggak, enggak gini. Bentar, sorry Rim. Ingat gak Le, Messi di Barcelona? Ya. Ya ini gua bukan menyamakan mau salah sama Messi ya. Oh, nyamain. Messi di Barcelona, ketika dia keluar, dia sempat drop kan. Tapi dia bangkit lagi. Nggak ada pemain yang lebih besar daripada tim. Anjay. Betul. Jadi menurut gua Salah oke, dia udah gendong Liverpool, Betul. dia legenda Liverpool. Ketika dia keluar, semoga kita dapat penggantinya. Dan gue nggak ngomong Liverpool ditinggal Salah akan hancur selamanya, enggak. Iya. Gue hanya spesifik ngomong musim depan. Ya kalau musim depan, ya gua nggak tahu juga Le, karena Nggak ada Salah, nggak ada Van Dijk, nggak ada THA, nggak ada Lison. oh, Alisson habis kontrak semuanya, juga. Sekalian semuanya. Tapi kan ada Konate keluar. Mamar Dashvili bagus itu. Jago. Emang bisa Jago nge-save itu. Alisson lawan PSG gitu sama Rashford. Bisa. Jago itu. Kemarin tapi dia error sih. Alisson sama Van Dijk. Yang Iya kan? lawan coba lawan Tottenham. Southampton. Gol Southampton itu kan cuma pure error itu. Error. Apa tuh voucher berarti ya? Enggak, kalau Like error kedua. mah pasti ada ya kan. Cuma kita ngelihat sesuatu dari garis besar. Garis besar mereka solid.
Menurut gue defensif paling solid musim ini bukan Gabriel Saliba, Bukan. tapi Emang Van Dijk Konate. Emang udah nggak masuk di season ini. Di season ini Enggak, udah masuk nggak nomor masuk. 2, mereka nomor 2. Enggak lah. Atau nomor 3 di Top Pak 3, Nurilo top 3 sama lah. 4 Blankovic. siapa ya? 4 lah. Siapa coba sebut? Ada Nottingham di sana. Ya itu tadi gue sebut. Ada Siapa? ada Siapa? Southampton. Bournemouth di sana. Maksudnya ada banyak nggak? Kalau dia dijadiin udah aku lah ayo Mat. Dia enggak top enggak nomor 5. Saliba sempat cedera loh, Mat. Gue bilang top 3 lah. Enggak, Saliba kan sempat cedera. Itu aja ngomongin Ya enggak, Saliba sempat defense-nya top 3 ngomongin top 3. Saliba doang. Menurut gue udah lah, itu terlalu gampang. Bukan, Top 3 Nottingham, Saliba sempat cedera. Liverpool sama Arsenal. Ya udah. Enggak, Top 3. Saliba sempat cedera, berarti kan dia nggak main full season. Kita ngomongin defense bukan ngomongin satu orang. Defense itu termasuk kipernya, termasuk backnya, termasuk right back, left back. Ya maksudnya apa ini? Tadi kan kita gue muji Liverpool sampai sini selain Pak Salah, selain pelan Salah, tapi juga selain defensive line lu solid banget musim ini. Oh iya. Konate, Iya. Van Dijk dan Alisson Becker itu tuh loh. Maksud solid gua banget. orang-orang ini kadang lupa le dengan appreciate ke pemain lain kayak Van Dijk, kayak Appreciate. Depan kan cabut semua, Van Dijk cabut. enggak, gua tuh cabut. sekali lagi ya, gua thank you banget sama Mo Salah yang sudah benar-benar buat sesuatu spesial buat Liverpool. Kalau mau salah nonton, Iya buat Mo Salah, kalau lu nonton video gue ini, gue terima kasih banyak ya, lu udah gendong Liverpool. Cuman lihatlah pemain-pemain lain kayak gila semalam McAllister masuk lini tengah berubah gila ini pemain. Iya. Better than siapa? Bruno. Iya. Better than siapa? Odegaard. Odegaard jujur musim ini. Bentar lagi Enzo. Better than Enggak, Enzo. tapi gini Li. Maradona was good. Li, Maradona was good. Li, itu perspektif He was yang of menurut his- gua Enggak, Mat, ente jangan gitu, Mat. dengerin Faktanya dulu, kayak gitu. dengerin dulu. Itu perspektif yang emang udah di kalangan umum. Ketika lu forward diapresiasi lebih dari back. Karena katakan lagi nih, Van Dijk Konate defense bagus 90 menit, tapi enggak ada nyetak gol. Ya lu 0-0 dapat 1 poin. Loh, Tapi tapi lu pas Chelsea- tapi lu defense jelek, ya salah golin 3, menang 3-2, lu dapat 3 poin. Makanya forward akan selalu lebih diapresiasi Terbukti. daripada defender. Makanya Iya. itu perspektif wajar. Yang membuktikan, iya. yang mendukung pendapat Basya adalah Ballon d'Or. Ballon d'Or selalu dikasih ke forward. Nah, Ballon d'Or. Cannavaro? Enggak. Karim, dalam ilmu logika semua itu nggak harus 100%, tapi sebagian besar udah masuk semua. Betul. Malah Gakpo seharusnya Apa? Ballon d'Or. Terus-terusan anjing. Oke. Kenapa jadi kita ke game selanjutnya. Ada City nih yang lagi benar-benar nyoba kembali ke Champions League, tapi harus ditahan sama Nottingham Forest. Ini gue pribadi nonton. Gila Forest defense-nya. Wow. Disiplin, dan memang ini kita katakan berulang-ulang, mereka punya firepower, mereka punya pelurunya untuk melakukan counter attack. Coba siapa sih yang prediksi ini match jadi kayak begini? Siapa? Coba lihat videonya. Siapa sih? Siapa? Lu ya? Siapa sih yang prediksi Lu ya? match ini? Lu prediksi Oke, kita tunggu dulu sekarang. Di hari Jumat pada saat lo ngomong itu, emang ada apa di pikiran? Gue bilang kan, either seri, kalau enggak Nottingham menang. Bisa Why? 2 prediksinya. Dan Prediksi itu match 1 lah. Dan itu match hampir seri. Dan Why? tiba-tiba Nottingham menang. Iya enggak? Why? Itu kejadian semua yang ngomongin. Why? Kenapa? Simple. City sekarang, ini gue bahas juga kemarin. Enggak ada board taktik gak bisa. Iya makanya kurang asik nih. City sekarang Gue pegangin, cepet. nggak bisa kalau pakai ini susah. Gini kalau lanjut lupa. City sekarang ingin pakemnya kalau mau menang dengan bermain direct. Untuk bermain direct, lo harus ketemu dengan tim sekarang yang City belum bisa belum bisa lakuin adalah main direct dengan kondisi tim yang defense kuat, yang rapat. Kalau dia lawan tim yang terbuka, Chelsea, Newcastle. pesta dia di sana. Karena dia kebuka, Marmus, Ya. Haaland. Ya. Ya, lanjut. Cuman Disebut pemain itu di saat ketawa gue. kan di tim Inggris ada 3 tim yang menurut gua mainnya nggak beda jauh. Nottingham, Bournemouth, satu lagi siapa? Siapa? Aston Villa. Lo mau ngomong lo yang bingung. Aston Villa. Enggak, Fulham, beda. Fulham. Dua. Fulham. Yang create chaos kan maksudnya. Dua. Iya. Nottingham dan Bournemouth. Iya. Bedanya Nottingham jauh lebih terorganisir. Ya. Nottingham jauh lebih solid. solid lah. Lah itu nggak bakal bisa ditembus sama City. Ya. Kalau kayak gitu dia terpaksa untuk bermain position footballnya itu. Iya. Yang dimana balik lagi. Memang gua terjadi itu bilang, kemarin. Kan? Dimana gue bilang persis kayak minggu lalu, nggak ada yang cukup kreatif untuk
bikin jadi konduktornya untuk Ya, betul. Cukup sampai sini aja gua. Karena Wassalamualaikum gini, karena lu kalau kabarin gua kalau ngomongin Arsenal, oke? karena kalau lu ngomongin main direct itu hal yang emang di plan dari awal. Kalau lu ngomongin Bournemouth, cara mainnya Bournemouth tuh emang dia nggak pernah menguasai bola kan. Dia cenderung kadang ngebiarin lawannya itu megang bola, tapi begitu di lini tengah menang duel langsung counter direct jebret. Second ball kayak kayak gitu. Tapi kalau Bournemouth enggak? Nah, masalahnya Nottingham Forest kemarin balik ke back ketiganya kan, wing play-nya juga sangat rapi. Dia City nggak pernah ada momen untuk dia main counter, untuk dia main direct. Jadi mau nggak mau dia tadi yang Karim bilang harus balik ke mode possession-nya, dan nggak ada yang bisa. Kalau udah mode seperti itu, sistem menurut gua udah di luar sistem. Harus ada individual skill yang ngebongkar. Sedangkan kemarin Marmus juga cadangan, harusnya Marmus juga harusnya starting. Jadi gua nggak ngerti kenapa nggak ada faktor X-nya. Main nggak Marmus tapi? Babak kedua main akhirnya. Babak kedua telat. Oke. Tadi ngomongin soal emang salah pas awal IPL masuk kayak gimana sih? Gue bingung dah. Salah pas masuk IPL emang ngapain sih deh? Awal. Iya. Coba cek. Pas masih Chelsea. Coba cek. Pasti Chelsea. Coba kasih data dong. Lah awal masuk IPL, kasih tau dong. Kan gue bilang awal masuk IPL gimana salah? Kan emang nggak dipasang sama Chelsea. Gimana? Dimainin? Nggak dimainin. Nggak starter tapi. Nggak starter. Sama nih kayak Marmus. Iya. Nah kalau menurut gua Le, sama kayak Marmus nggak starter. Starter dia jadi beberapa kali main. Jadi apa? Jadi abu. Ya. Kalau gua ngelihatnya Le, Nottingham dari lawan Arsenal, lawan Liverpool, memang ini tim lebih mengandalkan counter attack sama counter pressing. Yang dimana gua ngelihat City itu nggak akan bisa melakukan itu untuk akhir-akhir pertandingan ini. Dia beberapa kali kok lawan tim yang park bus atau bukan park bus, kayak low block, dia membuild up dari belakang musuhnya, City itu keteteran. Nah gue lihat kemarin beberapa kali dia tuh sering errornya di situ. Yang dimana defensive line-nya Nottingham itu bener-bener rapet banget. One of the best lah menurut gue. Dan poin terakhir dari gue adalah City memang musim ini berantakan banget nge-handle counter attack. Itu dan Villa Forest punya senjata counter attack salah satu yang terbaik gitu loh. Iwobi, Hudson-Odoi, Elanga, Gibbs White, Gibbs White di tengah top banget musim ini. Transisinya apa segala macam. Elanga freedom banget sih. Dan memang secara defense kita lihat profile mereka. Mereka punya 2 center back sampai wing back yang bagus-bagus. Ola Aina, Nico Williams, Milenkovic, Murillo, terus gelandang bertahan juga yang menurut gue oke banget. Ada si Dominguez, cadangannya Yates yang kapten tuh, si kapten itu yang orang Wales apa tuh? Yang mirip Grealish siapa? Itu Jota. Oh Jota. Itu si winger itu. Nah, jadi defensively mereka udah sound. Yang ngerjain masalah counternya ya udah Morgan Gibbs White dengan 2 winger plus Chris Wood. Selesai udah semuanya. Gitu. Terus kita ke game lainnya, ada hari ini ada Spurs yang harusnya kalah sama Bournemouth, dan Bournemouth mimpinya mau main di Eropa nih. Si anaknya Pique ini, anaknya Patrick Kluivert, Justin Kluivert udah ngomong berkali-kali di presscon kalau dia mau bawa Bournemouth main di Eropa. Tapi kayaknya dikandasin hari ini nih sama Spurs nih. Bajingan. Udah unggul 2-0 harus dibalap 2-2. Gue pede banget loh. Di Bournemouth menang. Sampai FPL gue 3 main Bournemouth. Iya. Oh tadi pancal lu marah. Dengan logika, gue ngerti logika lo karena Spurs terbuka banget kan. Iya. Logika gue juga begitu. Gue mikir ini sih gamenya Bournemouth parah. Sampai 2-0 gue matiin. Gue TW sini. Gue lagi nongkrong sama temen gue yang fans Spurs. Gue kata-katain setengah mati. Ngapain masih ditonton? Udah nggak usah, gue digituin. Nyampe sini duduk 2 sama. Bajingan. Gue ngasih tahu lagi. Iya lu ngasih tahu lagi. Ya itulah sepak bola ya, maksudnya di tapi IPL tuh Kerkesnya asis. konstelasi bisa berubah kapan aja gitu loh. Dan Spurs tim yang di atas kertas underdog banget musim ini ya, dengan dengan trouble di availability pemainnya, cederanya parah gitu kan. Dan menurut gue nih masih bisa put up a fight gitu. Menurut gue Ange bisa di ujung tanduk sih, apalagi kemarin kalah sama AZ Alkmaar. Nyebutin gimana sih? Begitulah. Menurut gue kalau misalkan dia kalah di Europa League, ini fans Spurs bakal ngamuk sih. Karena
dia seenggaknya at least bisa maju sampai quarter semi lah. Kalau Di Eropa kalahnya kemarin mereka gimana? 1-0. kalah 1-0 Berval. Kalah. sama Bunuh diri. sama Ezi Alkmaar. Sama AZ Belanda ya. Alkmaar, iya. Iya. Jadi apalagi di liganya begini, di Eropa, di FA Cup kemarin kalah, Carabao Cup kalah, Europa League gini, di liga begini, gua rasa bakal ngamuk sih fans Spurs kalau. Ya, tapi kabar baik untuk fans Spurs, Cuti Romero udah balik, tadi udah main. Yes. Ini pemain kunci lah. Kalau lo mau ngangkat Spurs, salah satunya di defensive line nomor 1 ya Cuti Romero, nomor 2 baru Van de Ven. Cuma Van de Ven kayaknya belum terlihat, belum ada. Menurut gua sih kasih 1 season lagi buat Ainge. Season ketiga udah season bukti. Tapi jangan lupa cedera pemain itu kemungkinan besar dari pola latihan dan pola permainan. Loh emang iya kan Ainge. Bagaimana Klopp, berapa tingginya cederanya dia? Pochettino Chelsea seberapa banyak cederanya? ETH di MU sudah banyak cederanya. Dibandingkan dengan Pep sama Arteta yang bermain 2 tahun 3 tahun terakhir bermain possession football, bermain slow pace. Jadi itu pun lebih juga, aman. itu pun juga Masih Arteta ada pasti. kena imbas ya, overplay Saka, overplay Oh, siapa Havertz. kalau itu karena Kebanyakan kurang rotasi, main, iya. bukan dari Bukan dari style of training. play. Oh iya, ngerti. Iya kan, gitu. Iya, cuman gue ngeliatnya kalau misalnya di Spurs itu mereka tuh pegel pai, harus begini pai megangnya. Begini kedengeran nggak? Ya. Gue ngeliatnya kalau Spurs ini mereka tuh 10 menit terakhir. Contoh pas lawan Arsenal. Apa Liverpool ya? Arsenal. Yang berapa sih skornya? 2-0, 2-1 lupa. Bukan Arsenal berarti. Liverpool berapa? 6-3. 6-3 ya. Yang 6-3 itu. 10 menit terakhir Spurs itu bagus banget. Ya. Ngotot parah. Liverpool nurunin tempo. Siapa ya? Enggak serius. Yang dimana itu nggak dipunyain di 80 menitnya mereka. Dimana 10 menit terakhir mereka itu nggak pernah mereka punyain. Di lawan Bournemouth juga terbukti seperti ini. Ya enggak, maksudnya pas lawan Liverpool itu gua bilangnya dia menurunkan tempo Liverpoolnya. Iya Rim. Enggak. Ya Allah. Ya Liverpool mau kill the game juga. Iya. Mereka mau jaga energi. Mau jaga masuk biar gak akal. cedera. Orang golin juga. Iya, Makanya tapi kan kebobolan secara terus, permainan dua mungkin gol. tensinya lebih rendah. Oh iya nggak, cuma maksudnya 10 menit mereka tuh beda banget dengan 80 menitnya. Iya. Ini malah menurut gua Ainge harus bisa nemuin gimana sih perbedaannya nih di mana. Lo kalau dia masih pengen banget, dia kan aslinya gabungan possession dan rock and roll. Iya. Gabungan dua itu kan. Iya. Strategi dia. Yang dimana sekarang nggak works possessionnya. Iya. Possession dia sangat nggak works. Iya. Yang worksnya adalah sekarang harus lo mau works possession tapi lo nggak mau Madison. Iya. Nah, itu kan suatu hal yang janggal. Iya. Padahal yang bisa ngebawa bola lo tuh Madison. Iya. Lo mau ngarepin Kulusevski. Iya. Oke, Kulusevski bisa, cuman dia tuh nggak comfortable di posisi itu. Yang menurut gua harus ngelihat masih season depan sih. Season depan siapa yang dibeli, baru kita bisa bilang Ainge ini gagal atau enggak. Oke, setuju gua. Kita langsung ke London, sebelahnya kita ke London Barat, ada Chelsea yang berhasil menang 1-0 lawan tim asuhan Ruud van Nistelrooy, Leicester City, dari gol fantastis screamer dari Marco Correa. Oh kirain gol penaltinya Palmer. Oh itu mah Bukan. gak gol. Baru mau ke sana. Tapi berita Gak buruknya expect sih, hari ini game yang gua anggap akan menjadi turning point dari formnya Palmer ya. Kita tahu formnya Palmer mungkin udah 2 bulan berantakan banget. Dari dia gol terakhir tuh kalau nggak salah Desember. Dan gue pikir lawan Copenhagen di Eropa dia bisa prove something di situ untuk kembali kepercayaan diri dia, tapi nggak ada. Terus hari ini lawan Leicester, tim yang notabene tim juru kunci, gue pikir dia bisa. Dan akhirnya di menit awal dia harusnya dapat penalti, cuma nggak dapat penalti. Terus di beberapa menit selanjutnya di babak 1 dapat penalti, dia yang ngambil. Kita pikir merem penalti Palmer pay for penalti, itu kita merem gitu loh. Ternyata bisa di save sama Hermansen. Tendangannya bagus tapi kurang ke pojok dan ketebak sama Hermansen. Dan ini menurut gue lumayan malapetaka khusus untuk pribadinya Cole Palmer gitu loh. Dan ini lagi-lagi PR buat Enzo Maresca. Gue udah ngomong Jumat kemarin, ini PR besar buat dia. Tapi kabar baiknya juga Chelsea musim ini menunjukkan kalau dia gak butuh Palmer. Banyak yang step up, banyak pemain yang bukan siapa-siapa musim lalu menjadi siapa-siapa musim ini. Marco Correa, Enzo Fernandez, Moi Caicedo, Pedro Neto, itu sekarang menjadi Tosin
Tosin solid banget musim ini. Ada review. Bukan hanya sebagai leader, dia dipanggil Uncle Tosin di belakang, tapi di tengah lapangan dia selalu menang aerial duel, dia commanding, jarang bikin error. Jadi jeleknya Palmer, hikmahnya ada gitu menurut gue. Tapi kalau ngomongin Palmer nih, isunya apa? Apakah mental? Karena gini, orang kita ngomongin seorang Palmer kan katanya cold, dia nggak kayak orang yang nggak punya perasaan, selalu pede, selalu ini. Apakah akhirnya si bocah yang pede ini kena mental? Enggak. Jadi gini. Dia hanya bermasalah sama form. Tapi kalau ini berjalan terus bisa kena mental dong. Iya kan? Makanya gue bilang ini PR-nya Maresca, gimana caranya jangan sampai ini, karena kalau udah form tuh terus-terusan, form jelek terus-terusan itu bounce-nya susah. Nah sekarang gue nggak bisa ngomong tuh. Tapi kalau ini terjadi terus, bisa jadi. Gitu. Jadi udah bukan ice lagi, jadi hot. Enggak, kalau gitu. gue lihat Palmer ini benar-benar bisa dikatakan juga kena mental, juga bisa dikatakan memang inilah dia gitu loh, paham nggak? Yang beberapa musim terakhir mungkin dia bagus, tapi realitanya kenapa sampai dijual City ya ini gitu loh. One season wonder berarti maksud lo? One season wonder. Ya enggak dong, setengah musim kan bagus. Tapi kemana sekarang gitu loh? Loh iya kan problem kan banyak kan, drop of form gitu loh. Coba menurut lo drop of form tuh faktornya apa? Apakah one season wonder? Ada setiap pemain yang baik di satu musim, di musim selanjutnya drop itu one season wonder apa ada drop of form? Sejauh ini kita nggak tahu buat di Palmer. Gue bisa mengatakannya star syndrome lah. Itu bisa. Kita nih nggak bisa ngeliat Palmer ini belum bisa dijadiin tolak ukur karena dia baru season keduanya Premier League. Baru season keduanya dan ternyata nggak bisa ngebuktiin di season kedua. Bener dong, belum bisa ngebuktiin sampai sekarang di match day. Enggak, kalau lu bilang ini kita dua hal yang berbeda ya. Di saat kita bicara Palmer formnya drop, Palmer mainnya jelek pada periode tertentu, sama B, Palmer belum buktiin diri. Menurut gue ini dua hal yang berbeda. Karena dia mungkin, clear sudah buktiin dirinya. Ya mungkin buktinya adalah dia nggak buktiin diri dia bisa konsisten. Iya betul dia. Baru gue ngomong. Dia konsisten. Baru gue ngomong itu. Lu kan dideterminasi pemain yang bagus bukan jangka pendek. Iya. Tapi gimana lu bisa konsisten, lu bisa perform. Seenggaknya gini, golden assist itu di luar lah. Tapi permainan di luar golden assistnya. Kalau lu gue bawa apa penilaian lu dari permainan Palmer? Enggak, lu mau ngomong permainan karena lu tahu GA-nya bagus. Iya, lu mau bawa ke permainan. Makanya gue bilang GA itu kadang ada pemain yang GA-nya lagi apes nih, tapi dia selalu ngasih sesuatu ke tim. Nah, gue jujur nggak nonton Chelsea tiap minggu. Itu lu yang bisa jawab. Cuman dari yang beberapa kali gue nonton Palmer juga mainnya nggak bagus gitu. Jadi makanya gue sedikit bawa pemain gue. Contoh kayak Bukayo Saka. Bukayo Saka itu nggak selalu ada momen golin terus. Ada di momen 8 game nggak golin, 10 game nggak golin, tapi secara performance dia selalu konsisten. Paling missing 1-2 game tapi selalu konsisten. Apa benchmark konsisten lu? Ya ngasih kontribusi ke tim. Ya apa benchmarknya? Kontribusinya main bagus, kelihatan kita bisa lihat di mata kepala kita sendiri main bagus. Sedangkan kalau gue ngeliat Palmer di akhir-akhir ini itu mainnya nggak, yang gue tonton nggak bagus. Gue bilang ada drop of form kan, mainnya bapuk kan. Iya makanya. Iya kan itu satu. Makanya kita kan bisa. Gue lagi kontes Karim. Iya, makanya gue kontes narasi Karim yang Palmer belum buktiin dirinya. Betul. Makanya gue kontes balik lah, maksudnya gini masih jangka yang pendek ya. Mungkin kita bakal bisa dapat yang lebih panjang ketika variabelnya panjang. Misalkan dia gini sampai akhir musim. Itu kan jangkanya panjang gitu ya. Tapi yang bisa gue bilang adalah sejauh ini ya dia di luar gol juga mainnya kurang. Sedangkan ada beberapa pemain yang tadinya golin banyak, abis itu golin dikit tapi dia masih ngasih kontribusi bagus. Ya. Itu yang pertanyaan gue ke Palmer itu. Kita udah sepakat sama A. Musim di Chelsea kan ya. Ini musim kedua. Ini musim kedua. Jadi ini musim kedua, bukan udah 2 musim. Ini musim kedua. Kita udah sepakat. Kita sepakat Palmer mainnya jelek. Oke. Kita sepakat. Yes. Yang gue nggak sepakat B. Palmer belum membuktikan dirinya. Konsistennya. Ini baru semusim. Iyalah, konsistensi itu gini. Kayak gue ngambil ke pemain gue ya. Kayak Salah. Kayak mau Salah. Dia bisa top terus dari setiap musimnya dia cetak di atas 10 gol. Gue nggak bandingin, emang beda level. Jangan masalah. Iya emang beda level. Bawa McAllister. Coba. Beda level. Lu jangan bawa Mohamed Salah, lu bawa McAllister. Lu cari orang yang GA-nya dikit tapi selalu perform. Iya, McAllister. Maksud gua gini, gua bukan menyamakan Palmer dengan Salah. Jangan Palmer sama Salah. Ini Salah terlalu jauh. Bukan, ini konteksnya adalah dia perform di setiap pertandingan. McAllister.
Oke, McAllister juga bisa. McAllister ya, kayak contohnya kayak McAllister lah, dia selalu ngasih assist ataupun dia nggak ngasih assist pun, Mainnya tapi bagus. dia berkontribusi Bagus di atas lapangan gitu loh. Iya. Kenapa dia nggak ngasih assist? Apa? Menurut lo kenapa bentuk kontribusi bukan gol dan assist? Gini, secara permainan enak dilihat. Iya, kenapa? Kenapa bukan gol dan assist untuk McAllister? Bukan dia di akhirnya. Hah? Bukan. Bukan dia kan? Iya kan berarti posisi beda kan? Nah, tapi kalau Palmer Sekarang itu kelihatan down. Palmer seorang kayak Palmer yang posisi nomor 10, dia benar-benar second striker malah bukan nomor 10. Dia tuh second striker. Performance dia tuh benchmarknya gol dan assist. Karena semua bola ke dia. Performance dia benchmarknya gol dan assist. Di saat dia tidak memberikan gol dan assist, which musim ini 20 gol dan assist. Gua agak sorry gua potong Ya itu performance dia buruk. Gua agak disegri sama itu. Malah justru gua di sini gua malah ngeprotek Palmer ya. Menurut gua gini, lu pemain muda, lu pasti bakal ada ngelewatin Lu nilai Chelsea-nya dong. Form nggak Misalnya kalau bagus. Chelsea nggak bisa Cuman ngegolin. gini loh, yang gue lihat tuh gini Le, Palmer hari ini kan banyak salah passing, out of position, Enggak. pressingnya juga Enggak. kurang. Enggak. Itu yang gue tonton. Iyalah. Ya lu nitpicking berapa game? Gue nggak nitpicking, Enggak. maksudnya itu yang kita tonton kan. Ini yang kita udah ngerasain Kita beda udah banget. ngerasain Lu beda. nonton Palmer season lalu, lu Itu, nonton Le, bukan masalah Palmer golnya. Lu bisa selalu impress sama golnya kok. Lo Tapi- nonton tapi Palmer lebih dari gini itu. Deh, lo nonton Palmer awal season dan nonton Palmer sekarang beda. Gini, lu ngitung nggak Chelsea-nya memang drop? Kan Loh, itu nggak dihitung. Loh, iya. Dropnya ke peringkat 4 Le. Empat sekarang 4. Iya dropnya Bukannya- ya udah kan sekarang Sekarang peringkat empat. bukannya Lo ini musim- benchmarknya bukannya dong berarti. Baru nyampe 4. Lo iya sekarang di peringkat 4. Tapi Kemarin kalau udah misalnya- drop. Kita Musim berapa drop, game? Kita Palmer dari ngapain? apa namanya kalau Christmas Boxing Day, kita menang berapa? Nggak ada menang sama sekali. Nah iya kayak begitu. Ternyata bukan Palmer yang season lalu kita ngira, wih Iya. ada Palmer nih, Season ada lalu- Palmer nih. Season ini nggak ada. Kalau Palmer Nggak ada musim Palmer di awal season. Nah, Jadi Terus hipotesa stat kalian padding. apa? Stat padding. Hipotesa kalian apa? Itu Stat saya padding gini. Palmer season di Gini, season awal. gua- di pas di pertengahan sekarang ternyata dia nggak bisa ngebuktiin. nah, hipotesa gue Di tuh musim gini. oh. Gue ulang lagi ya. Ketika lu pemain bola, lu pasti bakal ngelewatin fase draining goal dan assist itu wajar. Yeah. Tapi yang ngebedain lu pemain berkelas sama enggak, ketika lu gak nyetak gol, lu bisa perform konsisten. Nah, benchmark lu apa? Benchmarknya adalah Pertama, lu nggak punya data yang lengkap karena lu nggak selalu nonton. kalau enggak, gue nonton dari eye test dong. Iya, iya, lu nggak gua. nonton sampelnya. Berapa match tuh sampel? Ya, Berapa sampel yang lu match-match tes? gede yang gue tonton, yang kita nonton di sini, yang kita nobar, yang kita ini. Seenggaknya itu yang gue tonton. Ya gue ngeliat Palmer tadi sering out of position, Gua nonton. pressingnya nggak bener, passing-passingnya sering salah. Itu yang gue tonton Le. Kalau dia masih main bagus, habis itu nggak nyetak gol, bagi gue nggak masalah. Maksudnya gol dan assist itu bukan jadi suatu hal kewajiban sebagai seorang pemain. Gitu loh, makanya gue nggak pernah justru malah gue nggak pernah nilai Palmer dari golnya kalau gue. Tapi apa yang faktor X yang dilakukan di lapangan musim lalu Le, kalau lo misalkan golnya kontribusi Palmer gol semua, dia bisa 20 gol lebih Le, tapi banyak hal-hal di luar gol dan assist, pre-assistnya, gimana dia ngebuka celah, ngebantu tim, Yeah. bisa ngegolin. Yeah. Itu yang nggak ada di Palmer musim Yeah. ini. Yeah. Itu maksud gue. Larinya nggak ada. Iya. Palmer yang Iya. musim lalu itu bener-bener kayak gendong Chelsea kak seakan-akan Dan nggak cuma Kita di balik ke gol A dan berarti kan? Hah? Kita balik ke A kan? Apa di Bukan. Bahwa performance-nya drop total. drop total. Iya kan? Iya, Kita untuk balik ke A musim kan? ini, iya. Palmer. Pertengahan ini Padahal gue sorry. gak ada masalah sama A. Gue gak ada masalah sama A. Terus Gue masalah sama B. B apa? Itu B yang Karim. Dia belum buktiin dirinya. ini belum bisa buktiin dia konsisten, make sense dong. Nah gini maksudnya Nggak kok gini. nggak make sense gue Dia baru main Liga main September. Yes pasti. Selesai di Desember. Next Di situ aja setiap game dia konsisten ngegolin. Chelsea-nya drop, dianya drop. Nggak, itu anggapannya gini, itu masih sisaan dia yang season Apa lalu. nih sisaan? Sisaan dia Sisaannya apa? Enggak, maksudnya gini Sisaan mungkin. dia. Season Apa? lalu kan Chelsea juga Sisaannya drop, apa? Sisaan di season Definisikan sisaan apa? Bukan, sisaan. maksudnya Ini gini, capek Le. juga kalau kita harus menjelaskan. Lu ngerti poin gua, lu ngerti ini jatuhnya kusir nih kalau kayak begini nih. Nah, lu- jatuhnya kusir. Lu menurut Karim harus gini. gua menjelaskan Ini bukan sisaan itu maksudnya apa. Iya. One season wonder udah kita coret, enggak. Karena dia memang season kedua juga bagus. Awalnya. Iya, setengah musim bagus. Awalnya. Iya. Heeh. belum setengah Nggak musim setengah malah. lah, nggak Enggak sampai setengah setengah. lah. Nggak, Enggak sampai setengah GA-nya 20. Gini, contohnya gini. Sekarang. Iya, enggak sampai setengah GA-nya 20. Iya itu kan stat padding. Stat padding nih kondisi. Dia stat padding melawan tim-tim kecil dia bisa golin 4. Satu. Dia golin Satu 4. Lawan satu Brighton- quadrick. lawan Brighton Iya, quadrick 4 udah. Iya. Terus? Lawan mana golin 2. Iya udah, terus? Habis itu. Nggak Le, gue ngerti poinnya Emang Karim. salah bisa sampai sekarang GA-nya terus golin 1-1 kan enggak? Ada yang 2. Iya. Ada yang hat-trick. Cuman setiap game kalau salah bedanya Makanya lagi gua buruk-buruknya. gini lah. Gua bukan orang yang halu. Kita ending aja debat ini. Gue bukan orang yang halu.
bilang salah sama Palmer sekelas yang pertama. Gue nggak halu bilang kalau Palmer nih pemain world class atau elite. Cuma gue menolak narasi Karim dan dia belum buktiin dirinya. Clear dia udah buktiin dirinya siapa. Dia bisa bermain di level tertinggi. Ini dua perspektif berbeda aja, Le. Karim dari perspektifnya Karim dan gue agak setuju Karim juga. Nice. Gue ngerasa 1,5 tahun itu nggak bisa lu bilang cukup untuk ngebuktiin lu konsisten apa enggak. 1,5 tahun, paham nggak? Say it louder, Mat. Ketika lu pemain lu di Premier League ya, lu contoh legend lu deh. Ini work in process. Iya makanya. Ya makanya ketika Karim tadi bilang gimana ini belum konsisten. Umur aja baru berapa? Argumennya masuk karena baru 1,5 tahun. Nanti kita bisa nilai lagi udah. Berarti argumen B dia nilainya nihil. Karena ini work in progress loh. Lo menilai sesuatu, lo nilai makanan masih dimasak kok. Nihil nilai lo. Ini as of now, dia ngomong per detik. Iya. Sekarang ada orang, lo lagi masak, tengah-tengah masak dicobain. Nihil. Penilaian lo nothing. Karena dia muda, musim ke-1 setengah dia, terus lo mau nilai dia. Menurut gue ini, lo nih nihil. Penilaian lo nihil. Nah nih, Cole Palmer, kita mau nyamain Cole Palmer berarti ke benchmarknya siapa? Nwaneri. Enggak, gue kan mau kayak gini. Kalau standar gua, dia udah buktiin dirinya. Tapi lo bertiga nggak mau nerima standar gua. Gue ikut standar lo. Parameter membuktikan diri adalah konsistensi. Betul. Dalam periode waktu tertentu. Betul. 1,5 musim cukup nggak untuk nilai konsistensi? Nggak cukup. Berarti nih Makassar belum mateng kan? Belum. Berarti penilaian lo 0 semuanya. Lo enggak dong. Kan sejauh ini kita nggak ngelihat. Iya, lo lagi masak. Baru setengah jalan dicobain. Nggak, valid nggak tuh penilaian? Tapi kok bisa pas tuh masakan masih mentah enak, pas dimasak iya kan, jadinya pas lagi dimasak jadinya nggak enak. Bisa kalau buah? Enggak, tadi kan minta penilaian tentang Masakan itu buah, coba. Banyak. Apa coba? Lo masak kari Jepang pakai apel biar manis. Tapi apakah di tengah-tengah kita cobain lah jauh-jauh? Kan kita membicarakan Palmer, membicarakan Palmer saat ini. Gua mau ikut standar lu semua. Kita tutup terakhir ya. Standar lu semua. Konsistensi, kuncinya pembuktikan diri adalah konsistensi, parameternya. Harus membuktikan diri dengan konsistensi. Gue tanya balik, 1,5 musim cukup nggak untuk menilai konsistensi? Nggak cukup. Nggak cukup kan? Berarti ini barang belum selesai dimasak dong. Lu nggak bisa nilai dong. Nah, kalau masakan belum matang lu nilai, ada nilainya nggak? Sampai sekarang gini, lu ngeliat permainannya, apakah lu pede ke 12 game terakhir dia akan buktikan dirinya itu? Bisa jadi menurut gue dia, menurut gue klasis permanen, form temporary, jelas clear menurut gue. Menurut lo dengan permainan dia seperti ini, 12 game terakhir dia akan buktikan. Gue akuin formnya drop. Lu nggak mau ngakuin kelas dia, gue akuin kelas dia. Perbedaan kita di situ. Gue nggak ngakuin kelas, gue ngakuin di season lalu bagus. Kelas bukan form. Lo kita ngakuin kelas lo juga bagus lah. Sekarang kita nggak bisa bilang. Ini apa yang kita debatin? Kita setuju. Gue udah setuju dia belum konsisten. Gue udah setuju. Yang lu debatin apa? Oke, perbedaan kita apa? Terakhir gini, lu ngerasa dengan 1,5 tahun itu karena masih dimasak itu nggak bisa dinilai. Itu bener kalau statementnya sepanjang karirnya Palmer itu bukan pemain kelas. Tapi kan yang dibawa oleh Karim, gua dan mungkin Ali, dia bilang sampai detik ini kita nggak bisa menilai konsistensinya. Maka narasinya masuk gitu. Iya. Kita nggak membicarakan ke depannya. Kita nggak bicara ke depannya. Setuju. Gue udah setuju sama kalian bertiga. Makanya gue bilang kalian menilai makanan yang belum mateng. Selesai. Nah, itu beda perspektif bang udah. Itu beda perspektif. Lu di saat lu masak, lu tahu nih masakan udah gue salah bumbu, udah buang. Kan yang masak Chelsea bukan lu. Buang nih masakan. Kita udah nyium nih. Ini siapa yang namain bangke nih ke kompornya? Sebenarnya seharusnya yang turun tangan itu Maresca sekarang. Dia tahu Palmer nggak turun. Tadi tarik Palmer menit 70. Harus dirubah secara strateginya kayak atau dia jadi one man player atau gimana. Kalau menurut gua intinya udah ya, ini intinya menurut gua dia udah buktiin dirinya, tapi menurut kalian enggak oke. Menurut kalian cara membuktikan diri dengan konsistensi, oke gue ikut. Sejak kapan kita menilai pemain? Di setahun setengah, coba. Ya makanya. Di Premier League nggak ada satu. Kalau seperti itu, Garnacho nih legend. Ya udah makanya. Gue setuju sama kalian. Makanya narasi Karim bukan narasi lu. Bukan narasi Baisya, bukan narasi Ali. Narasi Karim di pojok gue nih. Emang narasi lu kan? Kayak Palmer itu belum membuktikan dirinya. Menurut gue nilainya 0. Konsisten. Iya. Bukan dirinya, konsistensi dirinya nggak ada. Iya, itu nilai narasi lu nilainya 0. Nah, Dah, kita lanjut ke match selanjutnya. Ada MU yang berhasil menahan Arsenal seri 1-1. Mantap. Harusnya 4-1 ini. Ayo silakan dah. Gue udah ngoceh dari tadi. Harusnya 4-1 buat MU. Clear. The floor is yours. Harusnya ini 4-1 buat MU. Clear menurut gua.
Oke, Arsenal nggak ada chance real. Iya, tapi beda sama chance MU. Simple as that. Nah, bedanya pemain lu shot on target, kita Bahlul keluar ke kanan kiri itu doang. Tapi Ya, secara itu berarti itu lo nggak, maksudnya pemosisiannya sama di posisi yang sama. Cuma bedanya lu lebih berbahaya di apanya, di XG-nya mungkin. Itu pun juga belum baca XG-nya berapa. Di babak kedua gue ngelihat clear babak 1 MU nggak punya perlawanan sama sekali ya, di luar free kicknya Bruno ya. Tapi di babak kedua clear berapa kali itu golden chance lah kita bisa bilang. Dari back heel-nya Zirkzee, habis itu tendangannya Bruno yang di save 2 kali sama Raya. Terus Højlund yang ke-tackle sama Gabriel. Itu emas semua menurut gue. Jadi overall yang gue bisa petik adalah Amorim ternyata punya game plan. Dia nggak zero. Emang selalu punya kan dari big game pasti gitu Amorim. Dan jika MU mengurangi individual error, ini tim solid sebenarnya. Nice. Nah, individual error ini kaitannya sama bagaimana pelatih take care personil, take care pemain-pemain. Nah, ini yang mungkin belum bisa 100% dijalanin sama Amorim. Kenapa menurut gue? Kenapa? Karena banyak dari pemain MU, pendapat gue ya, merasa mereka umurnya nggak akan panjang di MU. Buat apa gue give it my all? Buat apa gue 100%? Karena ini gue rasain juga di Chelsea 2 tahun lalu, zaman Graham Potter. Sebelum akhirnya yang bedol desa tuh, yang satu transfer window 30 orang keluar masuk. Itu sudah banyak pemain-pemain yang tahu gue bakal cabut. Buat apa gue give my all? Ngerti nggak? Nah ini yang menjadi salah satu penghalang Amorim untuk kerja musim ini menurut gue. Karena kalau secara game plan dia punya, gitu. Emang selalu punya kalau game plan. Makanya gue selalu bilang ya, ketika orang bilang MU gini, jujur kan lu tau Le, Rim, gue selalu berpikir lebih di luar pelatih tapi di luar lapangannya juga. Gue ngelihat terlepas dari ada protes juga ya, protesnya ke Glazer ya? Protes ke Glazer. Ke Glazer kan. Gue ngelihat apa yang dilakukan sama board of directornya MU dari Ineos apa segala macam, itu udah di jalan yang tepat gitu loh. Mungkin kalau misalkan owner lain, mungkin Amorim akhir musim depannya main jelek lagi dia dipecat tuh. Tapi gue ngerasa ada sense of belief dari Omar Berrada, dari Vivel yang baru dinaikin. Ini trust in the project gitu loh. Dan emang terlepas dari performa jeleknya MU, lu ngelihat ada apa yang mau dilakukan Amorim itu kelihatan, cuman emang belum kelihatan hasilnya. Maka itu pun yang gue rasain sama Arteta, walaupun konteksnya beda. Arteta udah 5 tahun dan segitu banyak ya, cuman gue ngerasa perbedaannya adalah akhirnya Arsenal baru hiring satu sporting director yang kompeten di Andrea Berta dari Atletico Madrid. Karena kalau udah nyampe sini pembicaraannya tuh Arteta tuh gampang Le. Ya. Bisa dipecat aja udah. Ya. Tapi lu tuh aman karena lu punya sporting director yang ngerti cara nyari pelatih yang bagus. Jadi yang bagus gantinya tahu siapa. Kenapa gue selalu portofolionya Berta yang terbaik siapa sih? Pemain-pemainnya dia Rodri dijual ke City, Felix. Banyak deh, kalau gue mau bacain bisa sih. Mau gue bacain? Enggak usah deh, kalau misalnya datanya gampang boleh. Coba nih ya. Tapi kalau dari kedua tim yang gue salut dari MU itu ada Onana sama Delight. Sama Bruno. Sorry, gue bacain ya. Sorry ini. Ntar abis ini gue lagi baca. Most expensive signingnya Andrea Berta adalah Felix, Alvarez, Lemar. Signing jual. Signing beli. Costa, Gallagher, Vitolo, De Paul, Morata, Cunha, Lenormand. Itu ya mayoritas sukses, mungkin kecuali Felix sama Lemar mungkin ya. Yeah. Yang salesnya dia habis ngejual Griezmann tuh juga. Jadi beli Felix 120 juta. Habis itu ngejual Griezmann 120 juta ke Barca, beli Felix untuk penggantinya. Berarti kan dia ngerti tuh, lu Griezmann keluar, lu perlu diganti Felix, walaupun Felixnya gagal ya. Tapi thought of prosesnya tuh ada gitu loh. Ada Griezmann, Hernandez, Rodri dijual ke City, Felix dijual ke Chelsea setengah harga 60M, Partey ke Arsenal, Cunha ke Wolves, untung, profit, Carrasco, Martins, dan bla bla bla. Jadi itu maksud gua ketika sekarang atas sudah dibenahin, ntar abis ini lu kelurin ya. Karena gua gak mau bahas gamenya Arsenal, gitu, problematika sama, dominasi gak klinis, capek bahasnya. Karena gol transisi, malas gue bahas gitu-gituan. Jadi gue ngerasa tadi Arsenal akhirnya gue analogi gini Le. Lu kan businessman nih, lu businessman. Arsenal ini kan selain klub sepak bola, ada perusahaan
yang paling bertanggung jawab tuh siapa? Owner. Lu punya visi owner, lu punya misi owner, lu ditransmit tuh kemana? Pertama ke investasi lu, uang berapa yang lu investasikan, dan lu hiring orang-orang yang kompeten. Sama kayak lu di bisnis lu segala macam. Kan pasti gitu kan. Nah, ini yang selalu gua risih tuh Arsenal nggak pernah punya itu dengan Edu, Garlic dan segala macamnya. Sekarang tadi gua ulangin lagi sedikit dengan signing Berta, seenggaknya gua tahu nambah nih, ada value bisnis yang value bisnis yang bertambah, dia ngerti, dia bisa nge-track player, scouting dia tuh, network dia di seluruh dunia ada, terutama Amerika Latin apa segala macam. Dia deket sama George Mendes-nya, mantan agennya CR. Jadi dia baru datang aja nama-nama yang muncul siapa, udah Lautaro Martinez apa segala macam, nama-nama yang keling ke Arsenal, walaupun itu nggak tahu valid apa enggak ya, tapi maksudnya kelihatan gitu network itu ada. Dan dari sini gue ngerasa Arsenal masuk ke era baru. Nah, apakah sukses sama Arteta apa enggak? Menurut gue ya nggak tahu, mungkin sama Arteta mungkin enggak, tapi gue ngerasa kita udah di fase yang baru, fase yang emang akhirnya Kroenke sadar, karena lu lihat deh ada opsi 6 director yang mau di hire. Ada asistennya Edu, Jason Aito, Olabe dan Ashworth-nya MU. Kalau dia emang nggak, kok dia bisa aja hire Jason Aito yang gajinya murah, yang yes man, tapi dia malah nge-hire orang yang ibaratnya keras dan bukan yes man. Dia ini bagus dong. Iya, itu yang gue tunggu-tunggu, makanya semoga bisa sukses. Jadi kalau bahas game gue males karena sama-sama aja, depannya bapuk, kena transisinya kurang, defense juga tadi yang nggak sebagus biasanya, tapi babak pertama solid, babak kedua agak kurang. Tapi ya overall gitulah kalau gue. Rim gimana Rim? Apa takeaway lo dari game ini? Gue tadi lagi cek kan si Sport Insider kan ngambil Felix, Carrasco gitu-gitu. Gue baru ngecek siapa sih striker Benfica, Belotti ternyata. Belotti. Belotti-nya Como. Belotti. Felix kan zaman dulu pas Griezmann keluar tuh. Iya makanya. Gimana apa tadi yang lo cek apa? Striker Benfica siapa sih? Sekarang gue mau tahu. Iseng banget. Apa? Iseng banget. Gue mau tahu apakah halingnya Belotti season depan bisa jadi dapat Gyökeres Arsenal kayak gitu. Bisa jadi dengan network kayak gitu. Dengan network Portugal bagus. Iya. Enggak dari takeaway dari game tadi. Takeaway game tadi ya Trouble in Paradise lah. Meaning? Apa? Meaning? Meaning ya menurut gua bittersweet lah. Terus-terusan bittersweet. Ya apa maksudnya rasa bittersweetnya kenapa? Rasa pahit manisnya kenapa? Babak pertama jujur emang gua lumayan deg-degan ya, bahkan kalau lu pernah nonton live-nya anteng tuh gua di situ kebetulan. Anteng sampai Bruno gol karena kelas tuh golnya. Gue nggak ngeliat nih. Ini gimana nih cara menangnya kan? Gue capek nonton MU di game-game sebelumnya. Dimana ada game yang gue nggak bisa. Lo kalau nonton bola, lo pasti ngeliat kan. Ini bisa ini ada gol. Kalau build up begini ada kemungkinan nyelang nih. Nah di babak pertama gue nggak ngeliat itu sama sekali. Di babak pertama gue ngeliatnya, ini sih parah gue bilang. Ini sih ngaco gue bilang. Banyak nyoba counter tapi kejauhan. Iya, nyoba counter salah terus. Passing-passingnya kok bagus gitu kan. Yang dimana di babak kedua gue nggak tahu Amorim ngomong apa. Walaupun kita golin di babak pertama, tapi babak kedua yang berubah banget ya. Babak kedua benar-benar oke. Peduli setan position football anjing gitu. Ayo kita directin sengaja. Kita counter attackin yuk sekali-sekali. Akhirnya bener. Lo punya senjata Garnacho buat yang bawa bola dari ujung ke ujung. Iya. Lo punya Bruno. Iya. Yang bisa di mana-mana. Iya. Lo punya Mazraoui. Iya. Yang di tengah-tengah. Yang Mazraoui yang bisa di mana aja. Nah iya sama di samping tenang. Lo punya mereka semua. Ayo deh kita pakai deh. Dan sub yang menurut gua works banget adalah Aiden Heaven. Bagus banget itu. Walaupun dia handball siapa itu handball? Siapa itu bilang itu handball? Enggak handball itu. Cuman gue jujur ngeliatnya gue senang. Yang gue senang soalnya berani masukin pemain muda nih. Collier. Si Heaven dulu. Habis itu Collier. Heaven terus Collier. Sayang Buat match kayak begini nih. Cidong nggak sayang banget. Untung tapi Højlund tadi lumayan aslinya. Ya. Ya cuma setidaknya Højlund problemnya di finishing kan? Iya. Enggak, dia bukan finishing sih. Lebih ke
decision making. Style of play dia tuh soalnya. Dari kalau season lalu nonton lari, potek, weak foot. Lari, potek, weak foot. Yang sekarang disuruh cari tempat. Dan di situ agak bingung otaknya. Iya. Itu gue harus kemana? Intelektualitas tactical understandingnya belum setinggi Masih itu. belum ya. Ya gue berharap harusnya tadi tuh yang dimasukin Cido. Oke. Kalau Cido dia lebih pure, lebih benar-benar nomor 9 full. Murni ya. Murni yang gue nonton pas dia lawan Sociedad. Itu pure parah. Yang definisi dia di tengah udah siap. Oke. So far berarti happy nggak dengan seri? Gini, ya happy cuman nggak happy. Could be worse kan sebenarnya. Could be worse and could be Better. Kita harusnya bisa golin 7. Arsenal juga bisa harusnya golin 7. Iya. Masa ini game yang Iya. Apalagi ada gol-gol yang flicknya Zirkzee khususnya dan si tendangan kencangnya Bruno itu. Dan Arsenal berapa kali Rice yang depan nggak dapet, yang si Trossard enggak lah, menurut gue golden chance-nya banyakan MU sih. Oh iya, enggak, MU bener-bener yang udah dicoba. Iya. Arsenal problemnya depannya nggak dicoba. Iya. Mereka lebih Dan Arsenal fokusnya kasihannya di luar. enggak, menurut gue kasihan Arsenal karena Arsenal bermain dengan 10 orang. Iya. Iya, Merino enggak ada kan? Merino ada hari Merino ini tadi? kurang. Gua nggak nonton. Dia agak mendingan pas turun jadi mid, tapi itu juga agak kurang. Tapi hari ini Gue enggak ngeliat Merino. hari sama ini sekali. movement yang diharapkan ketika lawan Leicester, gue nggak bisa bilang hari ini dia nggak dapet chance ya, karena crossingan ke dia itu lumayan banyak banget. Tapi emang movement dia yang kurang aja hari ini, nggak tahu kenapa. Oh, ada satu shoot dia. Shoot ngelebar. Oh iya, gue bisa gambarin. Lebar tipis. Gue bisa gambarin match play-nya Arsenal. Dia pegang ini. Astagfirullahaladzim. Ngapain sih? Jadi begini guys, Arsenal ini begini. Udah Rim. Anggap nih 2 back, ini 2 back musuh. Ini bola mereka dari sini. Lu nyusahin papa lu berat anjing. Ini kelihatan nggak Pak? Nah, ini Odegaard. Yang mereka mau tuh bola tuh bukan aslinya sebelum mereka taktik Uman Bismillahnya. Ini ada Bismillah cuman nggak separah itu. Ini mana mereka nggak mencoba dari samping, tapi dari tengah. Yang mereka harapin dari tengah, kalau nggak dari samping dikit, itu bola masuk ke sini. Iya. Bola masuk ke sini. Iya. Pemain yang dari sini itu udah di sini buat ngambil. Berapa kali kayak begitu? Nggak ada yang bisa. Rice gagal, Trossard gagal, Merino. Ya udah paham. Paham kan? Udah Paham maksudnya kan? Paham. Nah itu dia. Lopas iya. progresif gitu Iya, kan. itu dia tuh. Ya yang makanya gagal. kalau dibilang hari ini Arsenal cuman kayak ngandelin crossing. Gua bahkan di awal-awal tuh sebelum crossing tuh tadi bener Karin bilang udah nyoba-nyoba dari tengah. Tapi balik lagi gue ngerasa Odegaard emang bukan tipikal kayak Bruno atau De Bruyne yang bisa ngasih assist yang apa sih yang bahasanya gimana ya, assist yang emang ke tengah tuh bisa ngelewatin orang dan jadi gol gitu, ngerti nggak? Yeah. Jarang. Ada momen kadang-kadang dia bisa, tapi dia nggak bisa melakukan itu secara konsisten karena karena gameplay dia lebih mirip condong ke Bernardo, bukan ke tipikal playmaker yang gitu, dan makanya Arsenal butuh banget. Kok tadi di tengah ya, jujur kalau tadi di tengah mungkin ada pemain karakter kayak Fabio Vieira atau segala macam. Gue yakin ketembus itu MU karena MU emang solid defense, tapi berapa kali tuh kita tak kerebut lah sama Delik, kerebut lah sama Yoro, kerebut lah sama ini, karena kayak ada suatu hal yang kayak nggak klik di tengah. Padahal kita udah mencoba gitu. Nah itu tuh di mana strateginya MU yang sekarang ya? Udah cukup. Yang pernah gue bilang, yang dibilang mau di mid-nya itu, maupun lo di mid, yang di mid nih nggak begitu bergerak banyak karena kita nggak bisa ngarepin banyak dari Casemiro ya. Casemiro dan Eriksen, bahkan Eriksen ini disuruh jadi left wing bahkan itu. Di sini nggak begitu. Dan memang mid, dikit lagi. Ini mid. Nah, defender yang di belakang ini dipaksa maju, rebut bola. Delik rebut bola, Euro tabrak, kayak begitu terus. Harus kayak begitu terus. Lindelof. Ya sebenarnya ini sama kayak City mau bongkar Nottingham Forest sebenarnya. Kalau kita tadi punya pemain yang lebih berkualitas di tengah yang bisa ngasih faktor X dan segala macam, mungkin bakal jadi beda. Akhirnya ujung-ujungnya kita ya, karena nggak ada mu di tengah ya kita ke apa yang udah kita lakukan, ke kanan, crossing. Tapi hari ini shot outnya gue bener-bener ke Declan Rice. Ini setelah Boxing Day apa segala macam nih orang
Lek kalau ada Declan Rice di Arsenal, kita udah kalah berapa kali di sini nih. Kalau Aston Villa tuh harusnya kalah. Ini lu kalau di lu kayak inget Roy Keane. Gue bukan bandingin ya, cuma maksudnya work rate-nya Rim, paham gak sih lu? Siapa? Lu mungkin Lampard. Siapa? Pemain yang lu tuh everywhere. Siapa ini? Declan Rice, lari. Lu di mana di tackle, lu mundur, maju. Jadi work rate-nya ini luar biasa banget, makanya Bruno. Gue ngerasa Bruno bisa dibilang. Makanya gue coba kalau ke 11 pemain kita ini punya sense of fight kayak Declan Rice, mungkin kita bakal punya extra poin lebih dibandingkan sekarang. Terlepas dari kita nggak ada siapa-siapa ya. Minusnya 1. Baru keluar Nekel langsung Famos. Iya. Kebanyakan Famos. Iya. Heaven ngikutin lagi. Masih ada basian itu orang. Nah sekarang gue tanya sama lu, kalau striker ngegolin selebrasi, kalau defender selebrasi gimana? Nekel. Oke. Kelar golin pasti gol. Oke. Nggak, ini bener-bener baru kelar tackle, Mat. Baru kelar tackle nggak disuruh buang dulu tuh bola. Tapi kelar tackle. Oke. Bola masih ada. Ngomongin soal selebrasi, sekali lagi sebelum kita tutup, selamat Liverpool akan menjadi Champions of Premier League 2025. Selamat. Coba pinjam nih, share nih. Jadi mungkin kita nggak usah bahas Liverpool lagi kali ya. Hah? Udah nggak perlu dibahas kali ya. Mulai sekarang kalau bahas Liverpool gue bakal bawa kayak gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Antara wasit. Antara. Jadi mungkin guys minggu depan kalau kalian lihat kita agak ngecepetin review Liverpool ya karena memang jika performanya konsisten kayak gini terus ya nggak ada yang bisa diomongin memang ya sudah. Liverpool adalah champion. Pertandingan tadi, Anda kan belum ngomong. Oh iya gimana MU Arsenal. Udah kepanjangan, cepetan. Udah dikit. Kalau dari MU gue lihat ada Onana hari ini juga di take applause. Berapa kali Rim? Berapa kali dia clearance? Raya. Ya bentar dulu dari MU dulu. Kedua kiper. Terus dari backnya ada Delight. Berapa kali dia juga clearance? Terus ada Bruno yang dia di mana-mana ini bener-bener kayak jiwa kaptennya kuat banget. Depannya jelek banget. Zigze sama Hollywood bener-bener nggak perform ini menurut gue. Terus dari Arsenal kita take applause juga buat Raya. Gila menit-menit terakhir itu gila. Double save ini udah double sering save. Dan biasanya kok kiper itu udah jatuh bangunnya itu lama. Kalau ingat lawan Aston Villa di awal-awal away gitu juga. Ya makanya. Iya. Makanya terus dari back ini satu pemain ini yang gue demen banget, ada Saliba. Terus dari tengahnya ada Rice. Saliba quiet sih sebenarnya hari ini. Gabriel bagusan Gabriel hari ini. Kan hari ini gue jujur hari ini Saliba. Gua masih milih Saliba. Tengahnya ada Rice, depannya juga nggak perform. Jadi MU sama Arsenal menurut gua hari ini pertandingan hari ini dikuatkan sama lini belakang dan tengah. Depan nggak ada yang perform. Statement terakhir dong, Le. Statement terakhir, Le. Zan. Ya kita kan tadi bilang kita Premier League udah 95% congratulate ke Liverpool. Berarti harapan gua kan cuma di Champions League nih. Cuman abis ini kita lawannya Madrid. Gua agak sedikit concern sama gimana kita kalau defense mid block bagus lah. Tapi kalau kita kena transisi itu lawan Newcastle, lawan Aston Villa, lawan Fulham itu kelabakan. Apalagi ini kita lawannya Mbappe, Vini, Rodrigo. Jadi gua berharap Arteta cepet-cepet nge-solve lah masalah transisi ini. Kalau menang itu ketemu PSG. Karena yang kita mau lawan ini dua tim itu yang itu filosofi transisi. Karena di baik tim gua, karena memang gua yang sering nonton tim gua, Maresca juga meminimalisir counter attack. Iya. Jadi karena menurut dia tuh terlalu banyak resiko, ngerti ya? Iya. Nah itu filosofi. Nah transisi ke defense kita ya lah, bukan kita ke mereka. Transition mundur. Mundurnya kita kebobolan itu kan kita sama Aston Villa, sama Fulham, sama Newcastle. Gara-gara itu. Maresca tuh meminimalisir banget turnover langsung nyerang. Oh iya. Jadi kalau dapat bola set. Itu kan lo yang negatif positifnya kan. Yang gue concern dari positif ke negatifnya karena tadi kita lawan kita bakal Mbappe, Rodrigo. Bahkan kalau ketemunya Atletico pun seandainya Madrid kalah juga berbahaya, Alvarez dan lain-lain. Dan semifinal ketemu PSG. Iya. Jadi yang gue harapkan adalah ketemu Madrid seperti kita lawan PSG di Champions League yang kita bermain mid block dan nggak usah terlalu main-main attack kayak tadi position kayak tadi lawan MU karena terjujur ngeri. Mbappe Vini. Oke guys, itu aja review EPL Game Week 28 hari ini. Masih banyak pembahasan sebenarnya tapi karena durasi dan ini waktu sudah mau sahur, kita harus sahur habis ini. Dan besok minggu ini akan ada podcast produser minggu ini ada podcast itu ya, Timnas ya. Jadi karena Garuda sudah mulai calling nih. Garuda sudah keluar dari Goa, sudah mulai mau terbang nih. Kita mau masuk ke international break. Jadi jangan lupa stay tune dan di hari Rabu ini kan Senin, hari Rabu akan ada sahur ball di mana kita nemenin kalian dari jam 9 malam sampai jam sahur untuk nonton bola dan asik-asikan bareng di YouTube Grombol.
Di situ kita akan nonton match paling besarnya adalah Atletico Madrid lawan Real Madrid. Paling itu kali ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Let's go. Let's go. You'll never win again.